bilang gini, masih hidup loh, gimana kabar? Istri udah berapa? Bayangin, perkataannya gak membangun. Kita pikir bercanda bu, tapi kalau udah di mimbar bahasa roh terus, dengar baik, manusia gak ngerti bahasa roh. Bahasa roh tuh yang ngerti cuma Tuhan. Jadi kalau Anda di tengah-tengah jemaah, firman Tuhan bilang gini, perkatakanlah yang membangun. Nubuatan itu bahasa Indonesia. Kalau orangnya bahasa Inggris, bahasa Inggris. Perkataanmu harus bisa dimengerti untuk engkau bisa membangun orang lain. Banyak orang fasih berbahasa lidah, tapi tidak mengerti bahasa sorga. Bahasa sorga itu kasih. Banyak orang yang fasih berbahasa lidah, tapi nggak ngerti berbahasa kasih. Gak bisa baik sama orang gitu. Banyak kali saya ketemu orang-orang yang pelayanan di gereja, tapi kalau udah gosip jagonya luar biasa. Kuasa perkataan yang ketiga, perkataanmu dapat menyembuhkan, tapi juga dapat membunuh orang. Perkataanmu bisa menciptakan, bisa membangun, tapi juga bisa menghancurkan. Kuasa perkataan kita luar biasa. Lukas 6:45, mari kita baca sama-sama. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan perbendaharaan yang jahat dari, barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari, yang diucapkan mulut meluap dari hati. Katakan sama-sama 3, 2, 1. Banyak orang yang bilang gini, mulut gua doang lagi yang jahat, hati gua mau baik. Pernah dengar gak? Sorry, gua mah emang ceplas-ceplos orangnya, blak-blakan, hitam-hitam putih-putih, tapi hati gua mah lemah lembut. Gak ada urusan sama blak-blakan, gak ada urusan sama ceplas-ceplos, tapi isinya yang penting. Saya suka dengar, kalau orang udah marah, ngomongnya udah ngawur, seenaknya, ngomong jorok, ngatain orang, terus udah gitu dengan gampang bilang gini, sorry, gue tadi lagi emosi. Orang yang baik pasti mengeluarkan perbendaharaan yang baik. Meskipun dia marah, kemarahannya tidak merendahkan orang, tapi mendidik orang. Saya mau kasih tahu, orang baik bisa marah. Yesus bisa marah loh. Beberapa orang gak bisa diajarin dengan cara baik-baik. Kadang-kadang harus sedikit dimarahin baru dia kayak orang tuh bangun gitu. Tapi kemarahan kita itu mendidik bukan menjatuhkan. Membangun orang bukan merendahkan. Yang mengerti katakan amin. Banyak orang yang pahit hatinya. The tongue has no bones, but it is strong enough to break a heart. So be careful with your words. Lidah tuh gak bertulang, tapi cukup kuat untuk mematahkan hati orang. Oleh karena itu hati-hati dengan perkataanmu. Jangan pakai alasan, maaf lidah saya tidak bertulang. Lidah siapa yang bertulang? Masalahnya justru kita harus tahu kalau lidah tidak bertulang tidak boleh sembarangan. Hati-hati lidahmu bengkok gak balik lagi loh. Karena gak bertulang. Orang yang pahit cenderung melukai orang lain dengan perkataannya. Ada beberapa orang yang gak tahu kenapa, kalau dia ngomong tuh kayaknya tajam, nyakitin. Selalu negatif. Ada orang-orang di sekitar Anda yang seperti itu? Ada mertua yang kalau ngomong selalu pahit. Ada orang tua yang kalau sama anak selalu negatif ngomongannya. Ada istri atau suami yang kayaknya istrinya atau suaminya selalu salah di mata dia. Never good enough. Never enough gitu ya. Gak pernah cukup. Dengar baik. Orang kalau perkataannya pahit, saya jamin hatinya pahit. Ciri-ciri orang yang terluka itu mudah dikenali. Karena perkataan itu meluap dari hati. Orang yang terluka itu komentarnya selalu negatif. Kita udah bikin baik, dia selalu bisa lihat kurangnya. Saya nggak bicara soal karunia. Ada karunia nabi yang sangat peka
peka dengan kesalahan. Bukan itu. Tapi ada tipe-tipe orang yang kalau ngomong selalu nyakitin. Dengar baik, kalau Anda merasa, iya nih Bu Heni, saya gitu tuh sama suami. Ayo jangan saling tuduh ya kalau dengar firman, koreksi diri masing-masing. Saya gini nih sama istri saya, kadang-kadang gak bisa muji dia. Dengar baik, mungkin hatimu luka. Kadang-kadang dalam hubungan suami istri, kita sempat ya berselisih sedikit, berselisih paham, bertengkar kecil. Tapi kita gak beresin, kita anggap selesai aja. Kita simpan di hati. Laki-laki dengar baik, perempuan itu sifatnya mengandung. Jadi apapun yang dia dengar, dia lihat, dia simpan tuh. Anda sakiti satu kali, dia simpan. Besok Anda sakiti lagi, dia simpan. Tinggal tunggu waktu mainnya. Anda langsung ditembakin kayak panah. Anda pulang baru gunting rambut, dia langsung bilang gini, tuh rambut kayak disambar geledek, berdiri-berdiri gitu. Mertua saya, waktu saya ajak Jojo ke salon, masih pacaran nih ya. Jojo tuh dulu rambutnya lucu banget, kayak Charlie Chaplin gitu. Belah dua, terus kadang-kadang kalau habis keramas ada poninya. Lucu kan? Jadi saya bilang, Jo, ayo gunting rambut, aku anterin. Saya yang kasih tahu tukang salonnya, rambutnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Saya senang bikin orang cantik gitu. Saya senang. Nah, saya bawa dia ke salon. Sejak hari itu rambutnya sampai sekarang stay. Nggak pernah ganti lagi. Nah, orang kalau mulutnya selalu negatif, hatinya pasti luka. Pasti luka. Nah dengar, kalau istrimu bolak-balik ngomongnya gak enak, dikit-dikit nyelekit, jangan marah. Dengar, sekarang sudah tahu toh? Oh, terluka, kurang tati tayang. Kalau udah mulai pahit mulutnya, dengerin, ditarik, dipeluk, digosok-gosok punggungnya, disayang-sayang, terus bilang gini, sakitnya di mana? Di sini. Kasih tahu, ampuni ya, sorry ya, marah ya. Masalah yang mana yang belum selesai? Beneran. Kalau nggak gitu, rumah tanggamu nggak pernah nyaman. Nggak ada sorga di rumahmu. Tiap hari ketemu istri males. Bener nggak? Salah lagi, salah lagi. Sebaliknya suami, ada suami-suami tuh yang mulutnya pahit. Nah mungkin sama, dia di luar pahit bawa pulang pahit. Nah jadi istri harus sabar. Yang waras ngalah. Kalau suami itu pulang bentak-bentak, marah-marah, gak jelas, jangan diladenin. Yang waras ngalah. Anda harus ngerti, kemarahan tidak bisa dilawan dengan kemarahan. Tapi perkataan yang lemah lembut meredakan kegeraman, kata firman Tuhan. Udah disayang aja suaminya, mau makan apa sih? Udah gak usah nanya-nanya, lu kayak gak tahu aja gue mau makan apa. Mau makan gak? Gak usah. Sabar, yakin. Jangan ditanggepin. Dengar baik, rumah tanggamu akan lebih bahagia kalau engkau jaga perkataanmu. Bila Anda pahit, ini saran saya. Sembuhlah, ampunilah. Gak ada cara lain untuk sembuh selain melepaskan pengampunan. Saya konseling orang bilang gini, gak gampang Hen mengampuni, gimana caranya? Saya bilang gini, setiap kali iblis mengingatkan engkau dengan kesalahan orang itu atau pasanganmu, lawan dan ucapkan, aku sudah mengampuni istriku, aku sudah mengampuni suamiku, aku sudah mengampuni gembalaku, aku sudah mengampuni pemimpinku. Siapalah yang membuat engkau pahit, perkatakan itu. Lawan tuduhan iblis, lawan apa yang iblis masukkan ke pikiranmu. Karena yang diserang iblis itu pikiran kita. Dia akan terus ingatkan kesalahan pasanganmu. Nah setiap kali engkau diingatkan, engkau lawan. Enggak, perkatakan, aku sudah mengampuni. Lakukan berulang-ulang sampai engkau sungguh-sungguh sembuh. Itu terapi yang luar biasa sekali. Perkatakan firman Tuhan. Aku mengasihi pasanganku, aku mengampuni dia. Ada seorang pria yang bertunangan, dia mau menikah sama pacarnya. Dia kecewa karena ketika pacarnya terus terang bahwa dia sudah tidak perawan lagi. Dia sakit hati. Sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena pria ini anak baik-baik, tidak pernah bikin salah, jaga kekudusan,
dekat sama Tuhan, ibadahnya luar biasa, suka menyembah. Dia dapat pasangan hidup yang sudah tidak perawan, dia merasa Tuhan gak adil. Anak baik harusnya dapat cewek baik. Terus dia bilang sama saya, apa saya harus bikin salah dulu biar sama-sama, dia bilang, adil katanya. Saya bilang no, itu kebodohan. Dia bilang saya gak bisa lupain, enak banget tuh cowok katanya. Udah hajar pacarnya gitu kan. Dia gak bisa terima. Saya bilang gini, ampuni. Kalau kamu gak bisa ngampuni, kamu akan terus pahit dan lebih baik saya sarankan jangan menikah. Saya pesan sama jomblo-jomblo wanita, jangan menikah sama pria yang tidak bisa melupakan masa lalumu. Apalagi yang suka mengungkit-ungkit masa lalumu. Engkau gak bisa maju ke masa depanmu. Banyak suami istri yang tidak bahagia karena pasangannya tidak menjaga lidah. Dengar, yang wanita, tidak ada laki-laki yang tahan dengan perempuan yang cerewet dan perkataannya tajam. Yang laki-laki bilang amin. Kurang semangat. Siapa pria di tempat ini yang ngefans sama perempuan bawel? Angkat tangan. Ayo, biar istrinya senang. Sekarang saya mau kasih nasihat yang perempuan, yang laki-laki support bilang amin yang keras, oke? Wanita-wanita dengar baik. Tidak ada laki-laki yang suka, tidak ada laki-laki yang tahan dengan wanita yang cerewet dan perkataannya tajam. Sekarang yang laki-laki, yang perempuan bilang amin yang keras ya. Dan laki-laki dengar baik. Tidak ada perempuan manapun yang tahan dengan laki-laki yang kasar dan suka membentak. Kurang keras. Suami-suami dengar baik. Saya tahu laki-laki itu kadang-kadang jengkel sama perempuan, sama istrinya. Ngomong gak kelar-kelar, ngomong terus, ngoceh terus. Akhirnya dibentak baru diem. Ada beberapa wanita yang memang perlu dibentak, I know. Tapi dengerin baik, dibentak suami itu sakitnya luar biasa. Bukan cuma di sini, sakit semua. Saya tuh paling jengkel kalau dibentak Jojo. Cuma masalah kecil dibentak, aduh Tuhan Yesus, aku kayaknya merasa kurang ajar. Tapi tiap kali dibentak saya diam. Dengar baik, yang laki-laki, sayangi istrimu. Jangan dibentak-bentak mulu. Kalau dia bawel, cium aja. Selesai. Kalau dia bawel, oh bilang gini, minta cium. Betul? Kalau dia bawel, tutup mulutnya, peluk aja. Udah cukup. I know. Kenapa wanita kadang-kadang ngomong berulang-ulang? Karena laki-laki tidak menjawab. Nonton bola, baca koran, detik.com. Kalau istrimu ngomong, kalau nggak mau kupingmu panas, caranya gampang. Taruh handphone, taruh koran, tatap matanya. Dengerin dia ngomong apa, meskipun kau nggak ingetin. Sebenarnya nggak fokus. Itu kuncinya. Biarpun nggak ngerti dia ngomong apa, lihat aja sambil senyum-senyum. Saya kalau udah marah dan Jojo cuma liatin saya sambil senyum-senyum, akhirnya nggak jadi marah. Mau ngomong apa? Dengar baik. Jangan biarkan kecuekanmu membuat istrimu tambah marah dan ngomelnya tuh nggak kelar-kelar, sampat gitu loh. Ngerti sampat gak? Ngulang terus. Oleh karena itu, kalau istri ngomong-ngomong, mulai sekarang belajar. Jangan jalan pergi, diajak ngomong malah pergi. Diajak ngomong malah sibuk bikin jus. Dengar baik, kalau diajak ngomong, dengerin biar engkau nggak denger terus. Ya, aku sudah dengar. Oke? Sip? Selesai? Cabut. Gitu. Kalau enggak, capek. Nah, yang wanita juga dengar baik. Pria enggak tahan dengerin ngomongan terus. Pria tuh enggak tahan dengerin ocehan berkepanjangan. Ribet gitu loh. Udah di kantor pusing, udah bisnis masalah, pulang ke rumah, stres, punya istri yang bawelnya luar biasa. Saya jujur gak suka perempuan cerewet, makanya mana tahan jadi suami orang, untung saya perempuan. Saudara, karena saya sering khotbah, saya udah capek ngomong, di rumah saya diem. Jadi saran saya, kalau istri Anda terlalu cerewet, suruh dia khotbah aja. Anda tenang di rumah, amen. Yang dinilai Tuhan dari seorang istri
saya bahasnya istri, tapi ini juga sama untuk suami karena ini pengalaman saya. Adalah bukannya kehebatannya, kelebihannya, kekayaannya, lebih gesit, lebih cepat, lebih tajam. Nah, banyak perempuan lahir dari keluarga yang lebih kaya. Ketika menikah, ya, apalagi dapat, maaf ya, suami yang bokeh. Oh my God, itu biasanya suaminya direndahkan terus dengan kata-katanya. Maaf, bahkan sampai berhubungan seks pun direndahkan. Jangan. Istri-istri yang bijaksana itu membangkitkan pahlawan-pahlawan. Dari laki-laki yang seperti tahu lembek, itu bisa jadi prajurit yang gagah perkasa kalau punya istri yang perkataannya membangun. Tapi kalau laki-laki yang gagah perkasa, ketemu istri yang selalu menjatuhkan, saya kasih tahu, udah kayak peyem, tahu nggak? You know peyem? Tape. Dari perkasa jadi lembek. Dulu waktu kami pacaran, Jojo tuh lembek banget. Aduh, anak mama banget deh. Saya bilang, kita udah gak usah jalan lagi, kita putus aja. Waduh, dia nangis telepon saya. Nangis gak mau. Nunut sama saya udah kayak apa. Terus saya doain dia, saya bilang, Tuhan beri Jojo wibawa ilahi. Nah, ini pelajaran buat istri-istri yang merasa suamimu kok gak jadi laki-laki gitu loh. Berdoalah, Tuhan berikan wibawa ilahi buat suamiku. Berikan wibawa ilahi. Saudara tahu nggak? Tiba-tiba Jojo tuh berubah. Jadi galak. Jadi betul-betul membuat saya akhirnya nggak bisa ngelawan dia. Di rumah semua takut sama Jojo. Kalau saya ngomong gini di kantor, oke, kita bikin ini. Tapi begitu Pak Jojo datang, dan Pak Jojo bilang gini, kita bikin begini, semua dengerin Jojo. Kita nggak berani, orang bilang sama saya, Hen bisa nggak tolong gini. Saya bilang, ntar dulu, tanya Jojo. Saya tanya Jojo nggak bilang, enggak ada yang berani lawan. Anak saya begitu Jojo marah, kencing di celana. Kita ngeri semua sama suami saya, padahal orangnya kelihatannya lemah lembut gitu ya, tapi tegasnya luar biasa. Saya bilang dia sih kalau nggak jadi pendeta, jadi pendekar. Wibawa ilahi itu luar biasa. Membuat seorang laki-laki itu dihargai. Kenapa bagi saya waktu itu sulit menghargai Jojo? Karena secara sekolah dulu, saya lebih pintar. Assignment dia aja saya yang bikinin. Jadi gimana mau hormat? Kayaknya udah kalah poin gitu loh. Nah, oleh karena itu, saya belajar banyak firman Tuhan ini. Gini, kita jadi gak berharga di mata Tuhan kalau seorang istri gak tunduk sama suaminya. Saya gak pernah merasa hebat sudah mengerjakan semua ini. Karena saya tahu tanpa punya suami yang luar biasa, apa yang saya kerjakan ini akan jadi sia-sia. Mana ada suami yang kasih istrinya gak pulang, pergi sono ke pedalaman 2 minggu gak pulang. Ada? Pak Kus kasih kayaknya ya. Tapi dengar baik, enggak semua. Istrinya lecet dikit langsung ngomel. Kenapa tuh banyak nyamuk kakinya? Saya tiap kali pulang dari pedalaman paling sedikit 25 gigitan di kaki. Udah gitu hilangnya susah lagi. Tapi suami saya nggak pernah ngeluh. Dia betul-betul nggak physical minded. Dia dukung saya, bahkan dulu saya nggak mau khotbah. Saya kasih tahu dia, saya dapat pewahyuan ini, kamu khotbahin. Saya bilang gitu, saya dapat pewahyuan ini, kamu khotbahin. Saya kirimin materinya. Dia bilang gini, kamu yang khotbah. Enggak, saya nggak mau khotbah. Saya bilang ngeri, jadi guru pertanggungjawabannya lebih berat. Saya nggak mau khotbah, tapi dia terus dorong saya. Tiap kali orang telepon dia, Pak Jojo, minta jadwal dong. Terus mereka selalu tanya gini, istrinya bisa khotbah juga nggak? Dia selalu bilang, oh bisa, padahal belum pernah. Akhirnya saya mulai belajar khotbah. Bayangkan dari pasangan itu kita bisa jadi hebat kalau pasangan kita itu membangun. Pasangan kita itu menolong kita mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Kita bisa maju, suami bisa maju kalau punya istri yang mendukung. Jangan kalau suamimu bilang gini, aku mau bikin usaha ini, langsung istri bilang gini, udah jangan ngimpi, jangan macam-macam, entar rugi. Aduh, istrimu kayak gitu, suami gak maju. Didoain. Amin. Perkatakan berkat. Dan tiap kali dia bilang dia mau bisnis apa, bilang gini, kita doakan. Berdoa dulu.
Jangan yang negatif.